jangan lupa follow YouTubeku. Hai, salam Potato Tarot. Apa kabar kalian? Ya, untuk Potato Tarot akan hadir 1 minggu 3 kali, tiap hari Selasa untuk pick a card, Kamis elemen sign, dan Sabtu update 12 zodiak kalian. Jadi aku tidak akan update tiap hari seperti di channelku yang lain ya. Dan di sini adalah sifatnya entertainment, jadi tidak boleh baper. Oke, sekarang kalian di sini dihadapkan oleh pilihan kartu yang kiri kartu pink dan kartu kanan yang warna coklat. Mana yang sekiranya mengisi dan yang menarik hati kalian? Untuk temanya saat ini adalah yang kamu dan dia butuhkan saat ini. Silakan, aku akan kasih waktu 10 detik dari sekarang. Jika memang masih kurang waktunya, bisa di pause ya. Kita mulai dari sekarang. Yang kamu dan dia butuhkan saat ini, pilih kiri atau kanan. Oke, sekarang kita akan mulai untuk pembacaannya. Hai semuanya, kita kembali ke kartu yang berwarna pink ini. Oke. Aku akan coba untuk sinkronkan energi kalian. Aku akan bagi 2 kartunya dahulu. Ini energi kamu dan energi dia. Nanti masing-masing akan saya shuffle apa yang kamu dan dia butuhkan saat ini dan bagaimana akhirnya ya. Kita mulai dulu dari kamu. Di sini ada kartu King of Swords. Dan dari energi dia, kita akan lihat kartu The Hierophant ya. Aku melihat dari sisi kamu yang sebelah kiri ini kayaknya lebih agresif ya, ingin lebih seperti ada kayak penekanan. Kira-kira hubungan kita nih gimana? Terus aku nih sebenarnya udah ready loh buat kamu, tetapi kok kayaknya kamu ini nggak sama sekali ngerespon aku atau gimana gitu ya teman-teman. Dan di sini yang sebelah kanan dari dia, aku bisa melihat hawanya itu lebih tenang, lebih seperti kayak kalau seandainya aku memang membutuhkan dirimu, ya aku akan datang kepada kamu. Jadi energinya ini, kamu mau dia itu lebih datang ya, lebih agresif. Sementara dia maunya kamu itu sabar dulu deh gitu ya. Kita masih punya banyak waktu untuk kayak bisa mensinkronkan energi dan lain-lain ya kan, Cupid Angel. Sekarang kita akan buka dulu dari kamu ya. Ini sudah aku bacakan awal dan nanti aku akan bacakan dia terakhir. Kita lihat dari kamu dulu, kita fokus dari kamu dulu. Oke. Di sini aku melihatnya adalah lebih kepada kepastian kalau dari kamu. Kenapa aku bilang kepastian? Kartu Page of Wands itu kayak pengen sesuatu yang intens ya. Kamu pengen dari dia ini adalah sesuatu yang intens. Iya, enggak. Kalau enggak, misalnya enggak sekalipun, aku enggak akan buang waktuku untuk kamu gitu ya. Dan di sini aku melihatnya dari dia itu tipenya adalah sebetulnya kayak tipe yang pengen berhati-hati teman-teman ya, tipenya berhati-hati. Di sini sebenarnya dia nih sudah melihat atau kamu sudah tahu lah energi orang ini itu memang ada suka sama kamu, bahkan ya memang mungkin ada resiko di hubungan kalian yang mungkin dia tetap jalani ke kamu gitu loh. Walaupun hubungan ini kayaknya beresiko atau apapun, dia mencoba untuk jalan ke kamu, mencoba untuk mendapatkan dirimu gitu ya. Tetapi ini terjadi pada awal-awal aja dan sekarang ini lebih kepada slow. Dan kamu di sini tuh kayak bertanya-tanya, sebenarnya lu mau sama gue apa enggak sih? Kalau enggak ya gue tinggal aja gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini teman-teman. Nah, oke, energi kamu dan dia. Aku
Aku akan bukakan dulu juga dari sisinya dia di sini. Oke. Aku merasa energi kalian ini itu penuh dengan salah paham, ya. Kondisinya mungkin saat ini kamu tuh mungkin kayak terlanjur meninggalkan, sementara yang satu ini sebetulnya nggak pengen kamu tinggalin. Kamu di sini ada yang energinya kayak, udahlah, aku rasanya pengen stop aja gitu loh dari hubungan ini. Kenapa? Karena aku merasakan kayak semuanya serba nggak adil. Sepertinya kamu ini nggak membutuhkan aku gitu loh. Kamu ini yang di kanan ini tidak membutuhkan aku. Maka daripada itu buat apa aku di sini? Sementara si dia ini bukan tipe-tipe orang yang bisa speak up, teman-teman. Ya, ini aku coba untuk iniin sebentar. Oke. Bukan tipe-tipe orang yang bisa speak up. Dalam arti apa? Kalau seandainya memang kamu pergi ya dengan upaya dia yang mungkin tuh kelihatannya sedikit di sini. Mungkin kamu tidak melihat efek upayanya dia. Dia sangat tertekan loh kamu pergi. Energinya tuh kayak merasa sendiri, sepi, sedih, depresi ya. Kayak nggak ikhlas kalau kamu pergi. Dia merasa kayak kamu di sini, aku dia sudah mencoba yang paling usaha untuk kamu, mencoba untuk memberikan kejujuran sama kamu, tetapi memang aku tuh lebih slow energinya daripada kamu. Gitu. Aku nggak bisa dipaksa untuk cepat. Kita akan lihat lagi di sini ya. Aku tahu sih, tujuan dari kamu adalah kamu tuh pengen punya pasangan yang memang benar-benar serius dan berkomitmen sama kamu. Makanya di sini ada beberapa energi yang mungkin ya mencoba untuk mencari peruntungan dengan orang lain ya. Terus kamu mencoba untuk melepaskan orang ini. Usahanya tuh ke depan walaupun mungkin belum nampak juga. Tapi kamu tuh pengen ada energi yang atau minimal dari dia itu setelah kamu pergi dia tuh bisa begging kembali sama kamu dan kayak nggak mau ngelepasin kamu. Dan memang ini akan terjadi teman-teman ya. Ketika kamu mungkin saat ini sudah pergi, sudah kayak menjauh dari dia, dia di sini rasanya itu energinya kayak masih melekat gitu loh. Ya dia tuh masih kayak nggak ikhlas. Sekalipun ya dia tuh belum bisa memberikan kayak kepastian sama kamu, tetapi aku bisa ngelihatnya di sini dia tuh seperti kayak belum ikhlas untuk menyerahkan kamu ke yang lain. Kenapa? Karena di sini tuh masih ada kayak energi yang sebenarnya masih dia pegang gitu loh. Kalau dia di sini pernah terbesit kayak bahwa aku tuh pengen kita bersama dan lain-lain, itu dipegang sama dia. Selama kamu masih belum punya pasangan, dia akan terus berusaha untuk datang terus ke kamu. Aku ngelihatnya gitu. Jadi even dia diam ya, dia menunggu untuk bersiap bisa datang. Karena energinya nih kepegang sama dia. Jadi ini juga yang mengakibatkan kamu kayaknya susah untuk mendapatkan orang lain. Walaupun kamu di sini energinya udah lepas ya. Kita mulai mengerucut di sini. Kedepannya seperti apa? Kita akan lihat dari dua sisi. Kedepannya seperti apa kamu dan dia? Oke, teman-teman. Aku melihatnya kamu memang masih ada gagal move on-nya. Ya, kamu masih ada gagal move on, kamu masih berusaha sekali untuk menyembuhkan luka batin kamu. Sementara di sini ada yang kesepian tanpa kamu. Dia terus kayak berjalan misalnya tanpa kamu, tetapi yang dia dapat adalah kayak cobaan yang bertubi-tubi. Ternyata dia tidak cukup kuat untuk mendekatkan, untuk berjauhan dari kamu, ya. Aku ngelihatnya di sini sih kayak energinya tuh sendu gitu. Oke. Di sini ada kartu Magician,
dan ada kartu Chariot. Di sini ada kartu Eight of Wands dan ada kartu The Moon. Bagaimanakah kelanjutannya hubungan kamu dengan si dia di sini? Aku melihat ada energi yang sebenarnya ya, kamu tuh kayak masih menarik juga energi dari dia, teman-teman. Dan di sini bisa jadi antara kamu duluan atau dia duluan nanti yang akan mulai tegur sapa. Dia mencoba sekali ya, dia mencoba sekali untuk mengalihkan kamu dari pikirannya, tapi nggak bisa. Di kala siang dia bisa sibuk, di kala malam dia galau. Jadi energi kamu tuh kayak berjalan-jalan aja sampai ada yang manggil gitu. Dan dia di sini ya mencoba berusaha ngalihin energinya, ya ngalin energi kamu, tapi nyatanya nggak bisa. Wow, aku melihat ada kartu The Lovers dari kamu. Kamu energinya sangat kuat ya, mencintai orang ini. Dan ada kartu Four of Swords. Sebenarnya begini ya teman-teman, aku bisa bilang kalian itu sama-sama 11-12 aja. Cuman kayak energinya dia tuh lebih mellow daripada kamu. Kamu di sini kayak berusaha untuk ya move on dulu lah dari dia gitu kan. Tetapi setelah move on toh kamu kayak balik-balik juga energinya sama orang ini. Dan orang ini juga ternyata nggak kemana-mana. Dia lebih memilih sendiri daripada dia hunting orang, hunting pasangan. Aku lihatnya seperti itu. Sekarang kita persatukan energi kalian di sini ya, kita persatukan. Kita akan coba untuk shuffle. Apa yang sebenarnya nanti dibutuhkan untuk kalian dari sisi dia dan kamu. Yang bisa menyatukan kalian adalah ini sepertinya iklan ya teman-teman. Ada kartu Queen of Pentacles. Wow, kalian masih satu inline. Dia membutuhkan kasih sayang kamu. Kamu sama dia ya sama-sama membutuhkan sesuatu yang nyata. Tujuan kalian ini sama, teman-teman. Kalian punya satu pemikiran yang sama. Walaupun sudah sering saling menyakiti, tetapi kalian tetap nggak kemana-mana. Energinya itu semakin menguatkan. Kenapa? Karena kalian punya pondasi yang sama. Walaupun di sini kamu tuh yang lebih kayak dominan aku lihatnya daripada orang ini, tapi dia cukup kayak memperhatikan kamu, menyayangi kamu itu dengan caranya sendiri. Dan di sini ada kartu The Wheel, berarti ada satu keberuntungan. Aku melihatnya ya, walaupun kalian di sini kerap nantinya itu bakal banyak diskusi, salah paham ya, atau apapun, tetapi dalam hati kalian ini masih saling membutuhkan dan saling menyayangi. Dan aku ngelihatnya di sini energi dia ini tidak berusaha untuk menyakiti kamu, tetapi dia akan menjadi penenang untuk hidup kamu. So, ini bisa berlaku untuk zodiak apapun, untuk inisial apapun. Kalian di sini yang sudah memilih pile 1, selamat, karena pembacaannya bagus banget. Sekalipun banyak berliku-liku di hubungan ini, tetapi aku melihatnya akan ada kesempatan kalian bersama. So, kita masuk ke pembacaan selanjutnya. Diberkati, selalu sehat untuk kalian, and see you, bye-bye. Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian sehat-sehat saja. Untuk kalian yang di sini memilih pile kedua atau pile coklat, aku akan bacakan yang kamu dan dia butuhkan saat ini. Ya, kita akan buka 2 energi. Jadi kartunya ini akan
ku bagi menjadi 2 bagian. Ini energi kamu dan energi dia. Nanti kita akan lihat apa yang masing-masing kalian butuhkan di akhir pembacaan, oke? Kita akan bacakan energi kamu dan dia dulu. Kita mulai dari energi kamu. Yang baru join, salam kenal, karena di sini aku akan mengupload di Potato Tarot untuk seminggu tuh 3 kali. Selasa untuk pick up pile, hari Kamis itu untuk elemen sign dengan tema, dan yang terakhir hari Sabtu adalah untuk weekly zodiak 12 kalian. Zodiak 12 zodiak kalian ya. Baik cinta maupun keuangan gitu. Dan bagusnya di zodiak aku adalah untuk pembacaan third party, kemudian ada untuk soulmate dan juga untuk single. Jadi satu di sana, oke? Dan di sini aku ingin membacakan mengenai kalian berdua, ya. Untuk kalian yang memilih pile 2, kamu dan dia butuhkan saat ini, oke? Di kamu kita punya kartu Five of Wands. Dan di dia di sini ada kartu The Moon. Aku ngeliat banget sih energinya ini bertabrakan ya, karena aku melihat dan membaca bahwa energinya ini salah paham. Oke? Banyak kesalahpahaman. Kamu tuh merasa kayak apapun yang kamu lakukan salah, atau ada yang nggak suka ketika kamu berhubungan dengan orang ini. Sementara dia di sini kayak geram. Kayak di ambang batas kesabaran. Aku nih harus melakukan apa lagi supaya bisa jalan kita, supaya bisa kamu ngerti aku, ataupun hubungan kita nih lancar, kayak gitu loh. Jadi aku melihat ada energi yang sangat emosi dari dia ya, sebetulnya tuh yang udah lama kayak ditahan. Dan di sini ya kamu lihat aja dari energinya kartu The Moon, ada satu perubahan transisi yang mendadak juga dari dia ya. Mungkin dia menjadi lebih dingin, lebih diem, lebih spiritual. Tuh ya, ada kartu Five of Swords, ada kartu Five of Wands, ada kartu Five of Swords. Aku melihat energinya di sini apa? Kamu tuh kayak menyimpan luka, tapi kamu tutupi, kamu poles dengan kebahagiaan. Sebenarnya situasi kondisi kamu dan dia saat ini jujur aja seperti kayak stuck. Ini yang kurasakan dari kamu dan dia. Banyak percekcokan, banyak sekali penegasan dari dia, yang mungkin keputusan dia itu malah ngebuat kamu tuh makin gak nyaman sebenarnya, tapi kamu berusaha untuk tabah, menerima, mengikuti, iya kan? Jadi siapa yang melit di sini, siapa yang ibaratnya memimpin di sini, sama-sama keras. Kita lihat di sini ada kartu Five of Cups. Dan dari dia ada kartu Ten of Swords dan ada kartu Four of Swords. Entah ya kenapa teman-teman, di sini aku melihatnya energi kalian ini bener-bener yang kayak mau pergi tapi masih mikir-mikir, masih mempertimbangkan. Sehingga mungkin ya yang memilih pile ini banyak sekali hubungan bukan kandas sih, tapi lebih ke on off. Karena ketika kalian terkoneksi, misal kalian kangen nih, misal kalian itu kangen banget sama dia dan dia kangen banget sama kamu, tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kalian bicara, itu bisa loh tiba-tiba jadi kayak berantem gitu. Atau mungkin hari ini baik, besoknya itu jadi enggak gitu. Aku ngelihat ya, entah dari pihak kamu atau pihak mereka, pihak dia, ini ada yang gak suka dengan hubungan ini. Dan mungkin orang-orang di sekitar kamu tuh lebih kayak udah bilang kayak gak usah lah sama dia. Jadi energinya ini kayak ngaruh gitu loh. Energi dari hati kamu tuh udah gak kamu dengarkan. Ada yang kayak gitu. Ada juga energi dari dia yang bilang gak usah deh sama kamu, ya kan? Jadi dia tuh kayak di tengah-tengah gitu loh, bingung mau berbuat apa, jadinya emosi, penuh dengan tekanan. Kalau aku bilang apakah kalian sebenarnya tuh kayak ikhlas untuk saling melepaskan ya? Aku bilang enggak. Kenapa? Karena kita lihat di sini
ada kartu Eight of Swords dan ada kartu Queen of Swords. Ada sebetulnya keputusan yang kayak dibuat itu dengan emosi, dengan cepat, tapi tanpa memikirkan efek sampingnya. Mungkin dari kalian ini sering kayak ngomong putus. Itu yang kurasain ya. Sehingga ya kalau misalnya pergi tapi nggak benar-benar pergi gitu loh. Dan ketika dia sudah ngomong putus dari kamu, itu selalu berakhir dengan penyesalan. Begitupun dengan kamu. Bukan menjadikan hubungan ini lebih baik, tapi jadi kayak semakin dingin. Itu yang aku lihat. Ada kartu Strength. Kondisi saat ini ya, ada kartu Strength dan ada kartu Four of Pentacles. Aku bisa melihat bahwa di sini kamu sangat mempertahankan prinsip orangnya. Kamu adalah tipenya begini nih. Kalau seandainya kamu suka dengan seseorang, maka gimana pun kondisinya aku akan mempertahankan orang itu. Ya kan? Dan dari dia sendiri di sini, sebetulnya ketika dia bilang misalnya udah kita break aja, kita putus aja dan lain-lain, sebetulnya tuh dia pengen loh untuk kayak kamu tuh mengejar dia loh. Maksudnya kayak jangan sampai dong kita bener-bener putus, kamu tolong dong jangan mengiyakan kalau seandainya kita nih kayak udah-udahan, atau aku mungkin emosi, kamu gak paham aku dan lain-lain, jangan kata putus dong gitu loh. Jadi kalian tuh sering kayak hubungannya on off, putus nyambung ya, energinya nih pergi tapi nggak bener-bener pergi gitu loh. Jadi yang aku bilang sih energinya tuh kayak masih menggantung antara kamu sama dia. Ini sebenarnya ya dikarenakan dan dipicu karena apa sih? Karena kamu sama dia ini sama-sama punya energi energi yang pengen kayak sama-sama alpha gitu loh. Di sini aku melihat ya, pasca kalian itu kayak menyendiri, pasca dia juga mungkin gak sama kamu, aku ngeliatnya kalian sama-sama kayak healing loh. Sama-sama kayak healing, sama-sama sendiri, fokus sama sesuatu yang dia kerjakan. Kalau dia mungkin lebih ke logika ya, lebih ke logika, lebih kepada mengalihkan kepada pekerjaan, dan dia mencoba untuk bersyukur dengan apa yang dia jalani saat ini. Sementara kamu di sini healingnya adalah lebih kepada kesadaran diri, lebih mendengarkan apa kata orang, lebih mendengarkan nasihat-nasihat penting. Mungkin lebih mendekatkan diri kepada agama. Dan aku lihat di sini ada kartu Page of Pentacles. Kamu mulai kayak bukan mengalihkan dia, tapi kayak kamu keep perasaan ini for later, nunggu situasi yang berjalan. Kita punya kartu Page of Cups di sini. Tidak dipungkiri, kamu di sini masih menyimpan rasa yang sayang dan sangat besar sama orang ini. Kamu tuh pengen tahu kabarnya dia, dan di sini kamu tuh pengen kayak aku salah. Di sini dia ada kartu King of Pentacles. King of Pentacles itu ketika sama kamu, dia kayak nggak ada minat untuk cari yang lain gitu loh. Kamu juga di sini sebetulnya pengen dicintai, tetapi masih bimbang mau jalan kemana. Kalau dia di sini benar-benar loh masih ada rasa sama kamu, masih belum mau pergi. Pemicu kalian itu eksternal teman-teman. Ya, jadi bagaimana orang lain itu berhasil memberikan opini terhadap hubungan kalian, sehingga kalian di sini goyah. Yang harus kalian lakukan sebenarnya adalah apa sih? Memperkuat kepercayaan, memperkuat namanya kalau kamu dan aku saling sayang, ayo kita maju bersama. Itu yang kurang dari kalian. Yang ada sih kenapa jadi emosi, jadi berantem.
Karena jatuhnya kayak nggak fokus gitu loh. Dianya nggak fokus sama kamu karena mungkin sudah tergiring opini, atau energinya ini bisa terbolak-balik ya teman-teman. Mungkin mereka yang nggak suka sama kamu ini bisa terbolak-balik energinya. Dan aku bisa bilang sih di sini kalian itu salah satunya tuh ada yang sangat mencintai banget, tetapi bingung harus gimana. Dan dia di sini sudah jelas-jelas dia bilang menginginkan kamu dengan tegas. Aku cuman bisa bilang begini sih teman-teman. Bagaimana sih ke depannya? Nanti kita akan simpulkan sama-sama. Ada kartu The Sun, ada kartu The Hanged Teddy. Oke, The Hangman ya. Oke, di sini kalau aku bisa melihat ya, kondisi dia yang benar-benar kamu butuhkan adalah kamu di sini mungkin nanti ke depannya akan lebih peka, akan lebih banyak healing. Setelah kamu healing, kamu akan lebih banyak kayak menurunkan ego kamu. Dan dia di sini baru bisa masuk ke kamu gitu. Jadi dengan kamu menurunkan ego, dengan salah satu yang ngalah gini, entah kamu atau dia, otomatis salah satunya di sini masih akan kayak ngasih kabar. Dan ini yang kamu harapkan, sebuah pengorbanan dari hubungan kalian. Gitu. Kamu juga nggak kemana-mana. Aku ngeliat energinya kayak masih menunggu. Sementara dia di sini juga sama. Dia menunggu dan memang masih ada tertarik sama kamu, teman-teman. Dia ini memang kayak cinta sejati kamu loh. Jadi kamu tuh kayak nggak mau pergi dari orang ini. Dia pun juga begitu. Ada kartu Knight of Wands. Dan di sini aku melihatnya ada kartu Ten of Pentacles. Ya, aku bisa lihat ya, kalian di sini itu lebih kepada apa sih? Lebih kepada sesuatu yang realistis. Jadi dia bilang sama kamu, selama ini aku tuh nggak kemana-mana. Mungkin kamu yang udah kemana-mana melelang buana, tapi aku di sini tetap masih aku yang sama, dan aku masih ada ketertarikan sama kamu. Cuman bedanya dia lebih pasif. Dia menanti kamu datang. Oke? Ini kayak The Notebook ya. Modelnya kayak gini ceritanya. Kita persatukan kartu kalian berdua di sini. Kita akan baca energi akhirnya. Apa yang kalian butuhkan sebetulnya adalah kerjasama, saling mengagumi, saling mensupport, saling memberikan masukan ya. Kalian harus kuat fondasinya. Kalian harus tunjukkan kepada semua bahwa kalian itu mampu menjalani cinta ini. Itu yang kalian butuhkan. Kalian harus lebih sering adanya pertemuan bersama. Kemudian kalian lupakan namanya apa ya? Namanya rencana-rencana yang botan-botan gitu. Pikiran-pikiran jelek kalian selesaikan. Kalian tunjukkan kepada semuanya bahwa fondasi cinta kalian itu kuat dan kamu memang tidak goyah lagi untuk memilih. Dan di sini aku lihat cinta pada akhirnya akan membawakan sebuah ketenangan untuk kamu. Kenapa? Karena kalian itu punya memori yang indah bersama. Jadi aku lihat di sini kalian berdua itu saling sayang, saling tidak ingin melepaskan memori. Pada akhirnya, untuk yang memilih pile nomor 2, di sini kalian akan lebih kuat untuk bersama, ya, lebih bisa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa cinta kita ini kuat. Tapi masalah kalian menikah atau tidak, ya, itu tergantung dari bagaimana kisah selanjutnya. Kalau aku lihat di sini sih, memang akan masih banyak akan masih banyak goncangan, badai atau apapun. Tetapi jika kalian tidak takut dan tidak gentar, lama-lama mereka akan nggak gangguin lagi. Orang-orang yang nggak suka sama kamu akan menyerah gitu ya. Ini tidak seindah kartu yang pilihan pertama, tetapi aku berharap apa yang kalian butuhkan adalah solidaritas atau solid untuk bersama. Jangan ragu untuk menyayangi pasangan kalian, jangan ragu untuk
memberikan support yang dia butuhkan dan sebaliknya. Kayak itu aja ya. So, ini adalah pembacaan untuk kamu pile 2. Semoga kamu suka, dan apapun jenis bacaannya, ini berlaku untuk semua zodiak, untuk semua inisial nama. Aku tidak kotak-kotakan, intuisi yang membawa kamu ke sini. Terima kasih sudah bergabung di Potato Tarot, channel ketiga aku. Semoga kalian suka. Sampai ketemu di pembacaan hari Kamis. See you, bye-bye.